Selamat datang pulang, Nona Besar. Sayang, Ma, aku sudah dapat surat penerimaan dari Akademi Pradipta. Mulai sekarang aku bakal kuliah di sini. Wah, syukurlah. Anak kesayanganku, aku bakal suruh ayahmu invest triliunan ke akademi buat bikin lab desain khusus. Terus aku minta ketua yayasan akuin acara masuk sekolah yang megah banget biar nggak ada yang nggak ada otaknya berani-beraninya ngebully anak sayangku. Iya sayang, jodoh yang Mama tentuin dari kecil buat kamu, anaknya keluarga wirawan Kelvin. Dia juga kuliah di sana. Nanti kamu sama dia bisa... Berhenti dulu. Ayah ma aku itu kesana buat belajar, nggak mau diganggu. Terus acara pembukaan sekolah biar aku pergi sendiri aja. Kalian nggak boleh bocorin identitasku. Anak ini sudah besar, aku jadi agak khawatir juga. Tenang aja biar aku yang ngurusin. Pak Hendro, tambahin lagi 20 triliun buat Akademi Pradipta. Ingat ya, jangan bocorin identitas anakku. Siap, Pak Reno. Ada apa sampai buru-buru gitu? Anaknya Pak Reno mau masuk sekolah kalian dan sudah invest sebesar 20 triliun, aku harus cepat atur semuanya. Anak orang terkaya, aku bisa bantu deketin dia. Ini juga bisa bantu karirmu. Pak Reno nggak mau identitas anaknya bocor. Kamu juga jangan banyak bacot kalau nggak siap-siap kena batunya. Oke, terus buat acara pembukaan malam ini gimana sama gaun kucur yang kamu janji ke aku? Dasaran deso, mana bisa bedain asli atau enggak, asal-ngasal juga pasti mereka percaya. Oke, gaunnya nanti aku suruh orang kirim, aku masih ada urusan penting. Pergi dulu ya. Dasar hidung belang. Nanti kalau aku dapat yang beneran Sultan kamu suruh cium sepatuku juga nggak pantas. Kamu sudah dengar belum? Anaknya orang terkaya bakal kuliah di sekolah kita. Orang tuanya langsung nambahin investasi gede banget. Orang kaya? Sudah dibilangin jangan sebar identitas ayah beneran. Ayah, aku kan sudah bilang, aku kesini buat kuliah, ngapain transferin duit sebanyak itu ke aku? Rani, jangan-jangan kamu itu anaknya Pak Reno? Anak orang terkaya apa? Rani, jangan sok low profile gitu, kita semua sudah dengar. Iya benar, ternyata kita semua temannya anak konglomerat. Kalau ngomong keluar, keren banget. Kan anak konglomerat minta buat low profile, aku pinjam dikit statusnya dia. Salahin ayahku aja, padahal aku mau low profile. Tapi sekarang semua orang sudah tahu aku anaknya konglomerat. Emangnya kapan ayahku punya anak di luar nikah? Cepat lihat, katanya itu cowok baru yang jadi idola kampus tuan muda dari keluarga wirawan Kelvin. Ganteng banget ya Kelvin dari keluarga wirawan. Kelvin, dia itu tunangan masa kecilku. Nggak seru. Bentar aja terus cabut. Rani, aku dengar-dengar keluarga wirawan sama Kartika dari kecil sudah jodohin kalian, bener gak? Iya. Kayak putri konglomerat. Kalau aku bisa manfaatin Kelvin, aku bisa lepas dari status selingkuhan naik kasta ke kelas atas. Rani, buruan sapa dia duluan, sekalian kenalin kita juga sama kehidupan kelas atas. Iya bener Rani, lagian dia juga baru pindah kan pasti belum ngerti banyak soal sekolah. Ayo kenalin bareng-bareng, bener. Kalau nggak nyapa pasti bakal ketahuan. Katanya putri konglomerat selama ini di luar negeri. Siapa tahu mereka berdua belum pernah ketemu. Tenang aja, serahin ke aku. Yuk kita jalan. Ayo, ayo. Kamu sendiri yang nabrak, itu bukan urusanku. Kamu tahu nggak gaun yang aku pakai ini merek apa? Ngejual kamu pun belum tentu bisa ganti rugi. Modelnya kayaknya dari seri khusus GL, harganya dilelang pasti di atas 2 miliar. Keluargaku baru aja kirim gaun ini buat pameran beberapa hari lalu. Kok bisa muncul di sini? Ternyata kamu ngerti juga ya. Orang sekelas kamu mana mampu ganti rugi. Hari ini aku maafin aja, tapi kamu harus sujud dan minta maaf baru aku anggap selesai. Bajumu palingan cuma jutaan, aku sanggup ganti. Maksudmu apa? Setahu aku barang asli itu harusnya sekarang lagi dikirim buat pameran di luar negeri. Cewek ini menarik juga. Kamu mau bilang anaknya konglomerat aja masih pakai barang kualitas aspal? Lihat diri kamu barang murahan semua, orang tua kamu nggak ngajarin cara ngomong. Biar aku ajarin. Aku kesini cuma mau belajar desain, gak mau cari ribut. Yang ngerti fashion gak? Berani gitu ke anak konglomerat. Bosan. Lihat apa? Lihat lagi kalian semua, aku pecat. Aku nggak peduli kamu siapa. Aku pasti kasih pelajaran.
Beberapa hari lalu bikin aku malu banget. Aku bakal bikin kamu kabur dari akademi. Nadira, kenapa kamu sobekin hasil desainku? Kamu sendiri yang nyodorin ke aku, masih sekarang nyalahin aku. Kita semua lihat jelas-jelas kamu iri gambarannya Rani lebih bagus dari kamu. Iya benar. Cuman segini, gambarku waktu kecil aja sudah ngalahin kamu. Itu cuma sketsa kasar aja, belum selesai sudah kamu sobek. Kalau gitu kamu gambar ulang sekarang di sini. Inspirasi itu mana bisa tiap detik langsung datang, sudah keburu kacau gara-gara kamu. Jangan banyak bacot sama dia. Dia sudah nyobek desain kamu itu jelas sudah melanggar peraturan sekolah. Ketua OSIS, kamu cuma diam aja lihat orang melanggar peraturan sekolah dan ngebully putri orang terkaya? Nona Kartika, tolong tahan emosinya, aku langsung urus sekarang, Nadira. Sengaja ngerusak hasil karya orang lain, nilaimu dicabut. Diumumin ke seluruh sekolah. Kalau sampai kejadian lagi, laporkan ke sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Ini cewek yang dijodohin sama aku putri dari keluarga Kartika. Pernikahan ini mending dibatalin secepatnya. Kalau kalian semua mikir dia beneran putri orang terkaya, ya sudah anggap aja. Tapi desain kayak gini di tangan aku. Cuma punya satu akhir. Nadira, kamu masih berani nantangin Nona Rani? Cepat minta maaf ke dia. Kalau ini nggak sesederhana cuma kena sanksi. Cupu. Desain cowok emang butuh pakai model asli. Faro bisa dapat inspirasi. Siapa bisa jadi model aku? Nona Nadira emang hebat. Berani nantangin putri orang terkaya di depan umum. Jadi model aku nanti di desain lombaku, aku bakal cantumin nama kamu. Boleh, tapi aku ada satu syarat. Apa? Kalau Rani gangguin kamu lagi, biar aku yang bantumu. Kenapa kamu pikir dia bisa nindas aku? Ya emang putri orang terkaya, mereka mana peduli sama kenyataannya. Sebenarnya, aku justru yang ayah. Di sekolah gimana rasanya? Lumayan bagus. Kalau gitu baguslah. Putri Anda di sekolah kita pasti dapat perlakuan istimewa. Banyak juga yang dukung dan ngefans sama dia. Aneh. Sebelum anak kesayanganku sekolah katanya mau sembunyiin identitas. Lihat Putri Anda itu auranya beneran turun dari kamu. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ngomongin kamu banget. Ya juga. Hendro kasih tambahan investasi buat Akademi Pradipta 20 triliun lagi ya. Makasih banyak Pak Reno. Ingat ya, semua ini dasarnya cuma selama anakku senang. Kalau dia sampai diganggu orang, posisi kamu itu bisa digantiin orang lain. Iya ya. Pak Reno, hati-hati di jalan ya. Karena Pak Reno yang terkaya mendukung sekolah kita, kami putuskan menobatkan putri orang terkaya sebagai ketua OSIS kehormatan. Sekarang mari kita sambut putri orang terkaya naik ke atas panggung untuk terima penghargaan. Kalau sampai ketahuan aku, gimana bisa fokus belajar desain lagi? Rani cepat naik panggung. Rani semuanya lagi nungguin kamu, ayo cepat pergi. Putri orang terkaya biasanya mana sudi ikut acara kayak gini. Siapa tahu dia nggak datang. Ya sudahlah, cepat atau lambat juga bakal ada yang tahu. Tadi kamu berdiri mau ngaku-ngaku statusku sebagai putri orang terkaya? Otak orang ini rusak ya, nggak ada habisnya. Putri orang terkaya sifatnya kayak gitu. Nadira itu cewekku. Siapa yang mau ganggu dia? Pikir dulu, bisa lawan keluarga Wirawan nggak? Ini semua karena kamu dasar jalak. Sekarang juga aku suruh sekolah ngeluarin kamu. Kamu nggak pantas, aku masih sibuk ikut lomba, nggak ada waktu ngurusin kamu. Kelvin. Nadira. Nak, kamu sama Nadira hubungannya gimana? Nak, bisa nggak kita batalin tunangan ini? Putri dari keluarga Kartika itu beneran nggak punya sopan santun, nggak layak. Rani itu palsu, aku anak asli dari keluarga Kartika.
Dengan kemampuannya mana mungkin bisa dapat izin ikut lomba. Demi dapat slot lomba ini semalaman disiksa sama Hendro itu Nadira, kali ini aku pasti bikin kamu dikeluarin dari sekolah. Sekarang peserta diminta tunjukin desain mereka, silakan juri kasih nilai. Desainnya Nadira kok sama persis kayak punya Rani. Nadira, kenapa kamu harus nyontek desainku yang asli? Gambar yang kayak anak umur 3 tahun gitu, aku perlu nyontek gambarmu. Aku punya coretan desain pas aku dapat inspirasi. Kamu punya nggak? Nadira, kamu beneran gak tahu mau nyontek desainnya Rani terus malah nuduh dia? Di seluruh Nusantara siapa yang nggak tahu desain putri konglomerat terkenal sampai luar negeri, piala sudah dikumpulin sampai capek. Rani mana mungkin harus nyontek kamu. Jadi Anda sponsor paling besar lomba ini putrinya Pak Reno ya? Waduh, berarti naskah desain kamu itu langsung jadi juara utama lomba. Soal Nadira, kamu nyontek desain Nona Rani terus malah fitnah dia dunia desain bakal keluarkan kamu selamanya. Desainnya dicuri langsung dari aku. Aku punya video lengkap waktu aku gambar desain itu dari awal sampai akhir. Rani emang putri konglomerat, dia itu aturan gak butuh bukti sama apa dari kamu. Kalian nyembah kekuasaan ikut membantu kejahatan. Aku bakal telepon sama ayah sekarang nyuruh dia berhenti dananya buat lomba ini. Maksudmu apa? Aku ini putri konglomerat asli Nadira Kartika. Burung kagak sok ngerasa dirinya itu burung phoenix ya. Gimana kalau sekarang kita bersama telepon ke ayahku? Biar tahu siapa beneran putri sultan asli. Nadira nggak mungkin beneran putri konglomerat. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Rani, cepat kamu telepon. Masalah segitu aja nggak perlu sampai ribetin ayahku. Aku takut Nadira nggak bakal bisa bangkit lagi. Sok banget ngomong bijak gitu. Padahal kamu nyamar jadi aku nggak berani telepon. Rani, kamu sudah bela-belain dia banget tapi orangnya masih cuekin. Buruan kamu telepon ke Pak Reno biar kasih dia pelajaran. Sekarang cuma identitasnya Hendro yang bisa bantuku. Rani. Aku kenal sama Hendro, dia itu mewakili keluarga Kartika. Dan jadi salah satu direktur yang danain lomba ini. Ayahku lagi sibuk banget, jadi aku telepon Hendro aja. Ini harusnya sudah cukup buat buktiin identitasku. Tentu saja. Nadira, ayah konglomerat, kamu jawab telepon nggak? Tahan dia, aku mau ajarin dia cara ngomong yang benar ke putri konglomerat. Kamu berani nyentuh aku? Lepasin aku. Berhenti. Kelvin, dia pura-pura jadi putri konglomerat. Masa aku nggak boleh ngajarin dia? Aku sudah bilang dia itu cewekku. Aku masih ada urusan, mending kita pergi dulu. Minggir sana. Sayang, ayah tadi lagi bahas kontrak. Kamu cari ayah ada apa? Ayah, bikinin aku acara penyambutan, undang semua guru dan murid sekolahan. Saatnya selesain semua drama ini, Rani. Mudah-mudahan pas kamu ketahuan nanti masih bisa tetap songong. Om tante mamaku mau undang kalian berdua naik ke lantai 2 ngobrol bentar soal pernikahan aku sama Nadira. Oke. Nadira, sebelum kita tunangan resmi, aku mau kasih kamu satu barang. Ini barang terakhir yang ayahku kasih ke aku sebelum dia pergi, makanya penting banget buat aku. Terus, barang ini juga simbol menantu dari keluarga Wirawan. Sekarang aku mau kasih ini ke kamu. Kalau gitu aku naik duluan ya. Iya. Rani, pantas aja ini pesta penyambutan buat kamu mewah banget. Kayaknya Hendro ngomong benar. Orang tajir pasti ada di lantai 2. Aku ngaku-ngaku jadi putri konglomerat di lantai 1 juga nggak ketahuan siapa-siapa.
Itu bukannya Nadira. Ngapain dia di sini? Setauku tadi di daftar tamu nggak ada nama dia. Menurutku dia pasti nyelinap masuk. Ayo. Dasar jalan ngapain kamu di sini? Pesta penyambutan ini kan buat aku. Lucu banget, jangan-jangan kamu mau bilang kamu itu putri konglomerat asli ya? Burung gagak ya tetap gagak. Jangan mimpi cuma pernah ikut beberapa pesta mewah terus bisa berubah jadi burung phoenix. Dua kalimat itu harusnya malah bilang ke teman kalian lebih pas kan? Jangan terlalu songong. Pasangan Tarji sekarang ada di atas. Daripada banyak gaya dan ngandelin nama besar, mending kita naik bareng ke atas tanya langsung siapa yang putri konglomerat asli. Ribut apa? Tahu nggak ini tempat apa? Ribut-ribut soal apa? Nona Rani, kamu datang ya? Manajer sekarang siapa aja bisa masuk sini. Undangan mana? Ini kan acara keluargaku. Ngapain aku butuh undangan? Acara keluarga? Emangnya kamu siapa? Putri konglomerat gitu? Manajer acara hari ini buat siapa? Kamu paling ngerti kan kalau orang kayak dia tetap di sini. Kalau sampai ada masalah, posisi kamu sebagai manajer. Iya, Nona Rani, bener banget. Pengawal, usir dia keluar sekarang. Aku mau lihat siapa yang berani. Aku ini putri keluarga Kartika yang asli. Bu Nona Rani itu sering banget dibawa langsung sama Pak Hendro. Kamu itu siapa? Hendro cuma bawain cewek yang dia suka ke sini. Jangan-jangan kamu salah satu simpenan Hendro ya? Kamu berani fitnah putri konglomerat? Kamu bilang kamu putri asli keluarga Kartika, bisa bukti nggak? Aku punya cincin warisan yang mewakili status menantu keluarga Wirawan. Semua orang juga tahu keluarga Wirawan sama keluarga Kartika punya perjanjian nikah. Cincin itu cuma dikasih ke menantu. Apa ini nggak bisa bukti identitasku? Cincinnya Pak Kelvin. Pasti cewek murahan ini godain Kelvin cuma buat dapet cincin itu, nggak bisa. Aku nggak boleh sampai orang lain tahu aku ini palsu. Yang ini pasti palsu. Yang asli sekarang lagi aku simpan di kotak perhiasanku. Jangan lupa, dulu aku datang bareng siapa Hendro, itu direktur dari grup Kartika. Kalau aku bukan putri konglomerat, mana mungkin dia mau datang bareng aku? Ya Pak Hendro itu emang orang penting banget. Kamu pasti emang putri konglomerat. Aku tadi hampir ketipu sama kamu. Padahal kamu orang grup Wirawan ini aja kamu nggak kenal. Cuma barang murahan dari toko 4 ribuan masih berani nyamar jadi nyonya muda. Keluarga Wirawan hari ini aku bakal hancurin cincin ini, mau lihat gimana kamu masih bisa pura-pura. Cincin ini bukti identitasku. Kalau sampai pecah, kamu nggak akan sanggup tanggung akibatnya. Kalau gitu aku mau lihat bakal kejadian apa. Ciamat. Itu barang kenangan terakhir ayah kasih aku sebelum pergi. Itu penting banget buat aku. Tadi bukan kamu galak banget. Sekarang kok nyerah kayak anjing. Lihat-lihat apa? Cepat sujud dan minta maaf sama Nona Rani. Cuma kamu gak pantas saingan sama aku. Aku mau lihat siapa yang bisa nyelamatin kamu. Meskipun kamu godain Kelvin juga percuma. Dia itu punya aku. Kamu cuma simpenan yang nyamar putri konglomerat. Kamu nggak takut identitas palsumu kebongkar apa? Aku ini beneran putri konglomerat atau enggak? Itu nggak penting. Mending kamu pikirin diri kamu sendiri dulu. Aku nggak bakal biarin kamu ngehancurin rencanku. Kalau nggak diajarin, bener-bener dia nggak bakal ingat pengawal tahan tangan dia di atas meja. Aku mau patahin tangannya, biar dia seumur hidup nggak bisa gambar lagi. Acara ini bentar lagi mulai, kok anak kesayangan belum naik juga, Kelvin juga belum kelihatan. Nggak bisa, aku harus turun cek langsung. Nadira kok belum muncul? Gambarmu sudah lebih bagus dari aku, masih berani godain Kelvin. Sayang banget tangan secantik ini. Lepasin aku. Bentar lagi ayahku bakal turun, nanti kalian nyesel pun sudah telat. Bego banget, info penting gitu aja nggak tahu ya. Ayahku lagi meeting di lantai 2, nggak bakal turun dia. Kalau kamu berani lukain aku, nanti orang keluarga Wirawan sama keluarga Kartika bakal bikin kalian bayar 100 kali lipat. Akibatnya kalian nggak bakal sanggup tanggung. Sampai sekarang kamu masih bacot aja ya. Harus jatuh dulu baru kapok. Keluarga Kartika sama keluarga Wirawan itu backing aku. Hari ini kalaupun aku bunuh kamu, aku juga bakalan aman-aman.
Sekarang aku mau kasih kamu lihat gimana nasib orang yang nyakitin putri konglomerat. Nah, berhenti! Siapa berani sentuh nyonya muda keluarga Wirawan? Sakit enggak? Perlu aku antar ke rumah sakit enggak? Anak keluarga Wirawan ini sayang banget sama anakku. Lumayan juga cepet cari tahu soal cewek itu berani nyakitin anakku. Nggak tahu diri banget. Aku nggak apa-apa. Cuma cincin yang kamu kasih itu dirusakin sama mereka. Ngerusakin cincinku masih bantu orang luar buat ngerendahin nyonya muda dari keluarga Wirawan. Coba kamu bilang apa yang harus aku lakuin ke kalian. Tuan muda sumpah aku nggak salah semuanya karena dia. Dia bilang ke aku kalau dia itu putri konglomerat. Aku percaya aja makanya aku sampai nyakitin nyonya muda. Kamu nyakitin Nadira itu sudah salah banget. Semua staf yang terlibat hari ini dipecat, terus diblokir dari semua bisnis grup Wirawan. Pergi sana. Kelvin, aku yang putri konglomerat asli. Aku orang yang tunangan sama kamu. Iya benar, cuma Rani yang cocok jadi pasangan kamu. Masa kamu demi cewek palsu lawan grup Kartika? Pertama, mau Nadira itu siapapun yang aku pilih adalah dia. Kedua, Nadira itu justru putri konglomerat asli. Nadira baru yang beneran. Jangan ungkap identitasku. Masih ada hal yang belum aku ngerti. Hendro sudah tahu Rani itu selingkuhannya, tapi dia malah nggak bongkar. Mungkin ada niat terselubung, kayaknya bisa bahaya buat perusahaan ayahku. Pokoknya sekarang aku belum bisa ngomong kebenaran, pada akhirnya akan terungkap. Gak usah buru-buru. Oke, ikutin kamu aja. Tapi paling enggak aku harus bela kamu dulu. Usir mereka bertiga dari Hotel Wirawan. Mulai sekarang semua properti keluarga Wirawan larang mereka masuk. Dasarnya apa? Nadira, jangan kira kamu sudah dekat sama Kelvin terus bisa hidup tenang aja. Dengerin ya, aku ini putri konglomerat. Kamu itu cuma modal genit buat dekat Kelvin biar naik derajat. Kamu pikir bisa senang sampai kapan? Gak bisa ngomong baik-baik ya, biar aku ajarin. Semuanya salah aku. Andai saja aku terus nemenin kamu. Tapi kan kamu gak bisa selamanya bareng aku terus. Kenapa nggak bisa? Sudahlah, masalah ini nyangkut sama perusahaan ayahku. Aku mau selesain sendiri. Kalau nanti butuh aku jangan ditahan sendiri ya. Yah, gimana sayangku? Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Aku nggak apa-apa. Perempuan itu parah banget karena ada backing berani-beraninya sampai nindas kamu gini. Ayah sudah tahu semuanya. Sayangku, kamu sampai segitunya disakiti kok nggak ngomong sama ayah sampai ayah harus cek sendiri. Rani ini ya ternyata di simpenan Hendro, sekarang mau bawa simpenannya ke dalam grup Kartika. Segala selama ini Hendro makin hari makin keterlaluan. Masa Hendro mau masukin Rani ke grup Kartika juga? Sebenarnya dia niatnya apa? Tenang aja nak, ayah nggak bakal biarin orang yang nyakitin kamu itu masuk ke grup Kartika. Menurutmu gimana ngadepin Rani sama Hendro? Ayah langsung urus sekarang. Jangan ayah. Kamu harus biarin Rani masuk ke grup Kartika. Ini Terus aku juga mau masuk ke grup Kartika kayak Rani gitu. Jadi anak magang biasa aja sudah cukup. nggak bisa, kamu itu permata hati ayah. Kamu punya bakat segitu hebat, masa cuma jadi anak magang? Ayah, aku beneran ada tujuan. Lagian kamu jangan sampai bocorin identitasku ke siapapun, terutama yang di kantor. Apa kamu curiga ada masalah di grup Kartika? Aku sudah punya petunjuk dikit, terutama yang dipimpin sama Hendro. Kayaknya banyak yang punya niat nggak beres kalau mau bersihin semua itu. Rani jadi kunci penting ya.
Putri ayah sudah dewasa, lakukan saja. Tapi jangan lupa ya, ayah selalu jadi backup kamu. Tenang aja, Ayah. Nona Rani, kursi kerja kamu ada di sini. Peralatan kantor kamu sudah aku siapin sesuai standar general manager. Anda puas nggak? Bagus, aku puas. Yang penting Anda puas. Aku nitip ya, tolong bantu promosiin aku sedikit di depan Pak Hendro. Tenang aja, Hendro, nurut aku banget. Anda bisa semaunya nyuruh-nyuruh Pak Hendro, pasti kamu orang penting banget. Rani itu anak Pak Reno, putri dari keluarga Kartika. Oh, jadi kamu putri konglomerat. Dengan status segitu tinggi masih mau jadi anak magang biasa sama kayak Pak Reno waktu dulu, aku beneran salut. Itu karena Hendro bilang anak magang kan gak mencolok, gak bakal ketahuan sama direksi. Nadira. Dasar kamu wanita murahan yang godain tunangannya Rani. Masih berani juga muncul depan dia. Padahal ini perusahaan miliknya Rani. Gimana kamu bisa nyelusup masuk? Emangnya masuk kantor ini susah banget ya buat aku? Siska, jadi kamu yang rekrut wanita murahan ini buat kerja di perusahaan keluargaku? Nona, aku beneran gak tahu dia ada masalah sama kamu. Aku langsung pecat dia sekarang. Gak usah buru-buru. Nadira, kalau kamu bisa jalan ke sini terus sujud dan minta maaf ke aku, mungkin aku pertimbangin buat gak pecat kamu. Dengar nggak? Nona Rani kasih kamu kesempatan. Ayo cepat sujud. Mimpi di siang bolong, sekarang sudah sadar belum? Nadira, kamu sudah gila ya? Ini kan grup Kartika. Aku tinggal bilang bisa langsung pecat kamu. Kamu tahu nggak? Pakai statusnya selingkuhan Hendro? Kalau kamu berani macam-macam foto mesra kamu sama Hendro malam ini bakal nyebar ke semua kantor. Aku ada di sini, coba aja berani sentuh aku. Rani cepat ajarin dia. Diam. Ini hari pertama aku kerja di sini, aku nggak mau ribut-ribut sama kamu. Ya sudah, makasih ya Nona Rani. Aku balik kerja dulu. Rani, kenapa kamu gak ajarin dia sekalian dari awal? Aku sudah gak suka lihat dia. Iya bener, Rani. Ini kan wilayah kekuasaan keluargamu. Ngajarin satu anak magang aja emangnya ada masalah. Minggir! Ganggu kerjaan aku aja. Kalau gitu aku juga sibuk dulu ya, Nona Rani. Siska pasti juga anak buahnya Hendro. Padahal Hendro itu direktur yang gak ikut campur urusan operasional. Tapi tangannya bisa samapi ke lapisan paling bawah di divisi desain. Nanti malam aku ketemu kamu main kayayan baru. Nona Nadira masih kerja sampai malam gini, beneran gak kasih peluang buat orang lain. Kebetulan soal Hendro sudah mulai kelihatan arahnya. Aku juga pengen tambah usaha biar bisa ikut lomba desain koleksi kali ini. Proyek ini ada campur tangan Hendro lagi? Masih belum pasti, tapi aku ngerasa nggak enak aja. Sudahlah. Kamu bukan robot juga. Makan dulu. Kebetulan aku juga agak lapar. Sebenarnya kamu gak harus capek-capek gini juga. Kan masih ada... Tenang aja, aku bisa urus sendiri. Enak banget. Aku kasih tahu kamu demi lomba koleksi kali ini, aku benar-benar sudah banyak mikir. Wajahku ada yang aneh. Hari ini kenapa dari tadi kok kamu ngelamun aja? Di kantor ada anak magang baru, dia selalu lawan aku. Cuma anak magang aja, tunggu aku jadi CEO. Orang kantor bisa kamu atur sesuka hati. Maksudmu apa? Aku sudah beresin urusan sama kepala desain. Biar kamu dapat proyek seri koleksi itu.
Kamu tinggal tunjukin hasil aja dikit biar bisa deket area penyimpanan dokumen rahasia perusahaan. Yang aku incar adalah dokumen itu. Tapi cuma karena satu dokumen kamu yakin bisa jadi CEO? Yang nggak perlu kamu tahu jangan nanya. Jangan sampai bikin aku kecewa. Kalau nggak, kamu juga bakal diusir dari kantor. Tapi aku nggak bisa gambar desain. Kamu punya otak nggak? Aku pernah bilang kamu harus gambar sendiri. Aku ngerti sekarang. Nadira ini utang kamu ke aku. Fatil, jangan sampai bikin Pak Hendro kecewa ya. Tenang aja Nona Rani, kamu nggak usah ngapa-ngapain seri cemerlang kali ini. Pasti punya kamu cuma perlu ikutin prosedur aja. Makasih banyak ya Pak Tio. Rani, tolong panggilin Nadira masuk sini. Berdasarkan kualitas desain kalian kali ini, perusahaan mutusin proyek bintang dikasih ke kalian berdua buat tanggung jawab seri cemerlang atau minimalis ditentuin lewat undian. Nadira, kamu duluan. Selamat ya Nadira dapat seri minimalis. Kayaknya kamu sudah tahu dari awal kamu bakal dapat seri cemerlang. Mana mungkin ini kan cuma ada 2 undian kamu dapat yang minimalis, berarti aku otomatis yang cemerlang. Kali ini Hendro mainin trik apa lagi? Kayaknya aku juga nggak perlu buka undianku, Pak Tio yang umumkan hasilnya aja. Oke, kalau gitu Rani tanggung jawab seri cemerlang dan Nadira untuk seri minimalis. 2 minggu dari sekarang siapa yang penjualannya lebih tinggi dia yang menang. Seri minimalis harganya cuma puluhan ribu, mana bisa ngalahin seri cemerlang yang rata-rata harganya puluhan juta. Nadira, semangat ya. Tunggu dulu. Aku mau periksa undian Rani dulu. Jangan mentang-mentang Kelvin naksir kamu pikir bisa seenaknya di grup Kartika bikin kekacauan segala. Dengerin yang nggak mungkin. Aku nggak peduli kamu pakai cara apapun buat bikin para petinggi grup Kartika semua belain kamu, tapi proyek ini nggak akan aku serahin ke kamu. Nadira, aku ini masih jadi kepala desain. Kenapa kamu pikir aku curang gitu? Aku bukan maksud itu. Kamu kan cuma anak magang aja, berani-beraninya ngeraguin sistem grup Kartika. Kalau kamu ngerasa sudah nggak bisa menang, bisa langsung nyerah. Emang kamu pikir seri minimalis nggak bisa ngalahin seri cemerlang? Ya sudah. Aku pengen lihat juga gimana caranya ikan asin kayak kamu bisa balik nasibnya. Nona Rani, desain Anda sudah pasti menang. Koleksi dari Nadira itu nggak mungkin ada yang beli. Ya jelas dia mau bandingin apa sama aku. Nadira, sebentar lagi bakal diumumin hasil penjualannya. Gimana? Seri minimalis kamu laku nggak? Kalau aku jadi dia kalahnya parah banget, aku malu banget datang ke kantor. Salah, belum diumumin hasilnya. Kalian kenapa buru-buru? Harus lihat hasilnya baru kapok ya. Siska kasih tahu hasilnya biar dia benar-benar nyerah. Aku umumkan pemenang proyek bintang kali ini adalah seri cemerlang dari Rani. Nadira, kamu kalah. Siska, kamu nggak perlu lihat komputer bisa hafalin omzet semua orang. Kalau gitu aku bakal kasih tahu langsung hasilnya si badut ini cuma kamu. Gimana ini mungkin? Siska, nggak mungkin aku jauh lebih unggul daripada dia omzet 100 kali lipat, kaget kan? Nggak bisa. Aku terlalu hebat, yuk kasih tahu datanya biar dia kalah dengan penuh keyakinan. Nona Rani omzet seri minimalis 100 kali lipat dari kamu. Apa? 100 kali lipat dari aku? Apa? 100 kali lipat dari aku? Pasti sistemnya yang salah. Bukannya kamu bilang sudah disetting aku yang menang? Kamu kerjain apa ini? Kok kamu heboh banget Nona Rani? Kelihatannya kamu lagi rayain kemenangannya. Selamat ya kamu menangin kompetisi omzet jadi seri cemerlang. Sekarang diserahin ke kamu. Padahal seri minimalis yang aku pegang omzetnya lebih tinggi. Kenapa dibilangnya yang menang itu Rani? Siapa yang kasih kamu megang seri minimalis? Jelas-jelas waktu itu aku kasih seri minimalis ke Rani. Benar. Kita semua bisa jadi saksinya Rani yang ngalah dan kasih kamu seri cemerlang.
Dia sendiri yang fokus desainin seri minimalis. Kalau kamu bilang seri minimalis itu kamu yang desain. Siapa yang bisa bukti omongan kamu? Nona Rani ada yang kirimin kue buat kamu. Kue ini bisa bukti. Barang curian itu nggak akan jadi milik kamu selamanya. Ada yang sudah siapin kue perayaan khusus buat kamu. Tapi kamu malah berani mutar balikan fakta, ngapain bengong, cepat tahan dia. Kalian ini ngapain? Lepasin aku. Nadira, kamu yang sudah nyuri semuanya dari aku. Rani, sebenarnya aku yang... Kamu yang nyuri hasil kerja kerasku. Kamu yang nyuri identitas aku, bahkan ambil calon suamiku. Nona Rani cepat berhenti, katanya ada eksekutif senior dari atas yang datang gara-gara performa seri minimalis. Dia khusus bilang mau ketemu kamu. Nadira! Ani kamu cari mati ya? Kamu luka? Aku nggak apa-apa. Kamu istirahat dulu. Sisanya biar aku yang ngurusin. Aku sudah peringatin kamu. Jangan macam-macam sama Nadira. Peringatan dari waktu itu masih kurang. Jelas-jelas Nadira beberapa kali nyari masalah sama aku, ngaku-ngaku pakai identitasku, nyolong desainku juga. Sekarang masih pengen rebut omzetku, mengaku aku kayak miliknya. Ternyata ada gunanya juga kamu. Sekarang malah belajar mutar balik fakta. Aku ini putri konglomerat, semua sudah ada di tangan aku. Emangnya kamu pantas buat aku fitnah balik? Mulai sekarang langsung pecat dia, biar dia nggak bisa lagi pura-pura. Jadi aku terus godain Kelvin, biar dia ngerti dari awal sampai akhir dia sama Kelvin itu sudah beda dunia. Siapa yang kasih kamu kepercayaan diri buat ngomong gitu ke dia? Sama-sama dari kalangan atas, aku bisa ngerti kamu. Kalian juga cuma iseng aja kan? Tapi sekarang yang jadi nyonya sah grup Wirawan. Seseorang mending tahu malu dikit. Yang harus tahu malu itu kamu. Rani, aku kasih tahu ya. Aku nggak pernah tunangan sama kamu. Kedepannya juga nggak mungkin aku nikahin kamu. Nyonya muda di keluarga Wirawan, selamanya cuma Nadira. Dia punya hak apa? Dia punya bakat sama kerja keras. Kurang cukup ya? Kok kamu bisa punya file data internal? Yang benar pasti bakal jelas, yang palsu nggak bisa jadi nyata. Cuma bisa pakai cara-cara yang murahan, cuma bikin kamu kelihatan nggak becus aja. Kamu? Kalian berdiri di situ jadi patung ya? Rani itu putri konglomerat malah dibully depan kalian. Nanti kalau Pak Reno marah, kalian bisa tanggung jawab nggak? Pak Kelvin, ini masalah internal grup Kartika kita. Meskipun Anda tetap nggak punya hak buat ikut campur. Benar kalau kepala divisi mau pecat anak magang, orang lain nggak punya hak ikut campur. Hari ini aku mau bikin Nadira angkat kaki dari grup Kartika. Terus gimana kalau aku sebagai manajer baru dari pusat yang malah pecat kalian? Kalau aku ini pejabat tinggi yang baru masuk, terus aku pecatin kalian. Emangnya kalau kamu jadi pejabat tinggi terus kenapa? Seluruh grup Kartika punya keluarganya Rani, kamu nggak punya hak buat pecatin dia. Putri orang konglomerat. Aku bilang pecat ya pecat. Kalau kamu nggak terima, suruh Pak Reno ngobrol langsung sama aku. Oke, jangan nyesel Rani, yuk kita temuin Pak Reno, biarin mereka nanti nyesel seumur hidup. Kalian berdua juga jangan sok-sokan pakai backing. Ikut Rani masuk karena punya koneksi. Juga ikut aku pecatin. Kamu berani pecatin kami? Rani, kamu ngomong kamu bisa tahan juga ya situasi begini? Pak Kelvin ngapain dibikin kayak gini, ribet banget. Ya benar Pak Kelvin, sekarang kamu sudah jadi pejabat di grup Kartika. Grup Wirawan sama grup Kartika dekat banget. Bisa jadi kedepannya masih sering ketemu. Itu emang benar, tapi dia sama sekali bukan orang keluarga Kartika. Makasih banget sudah ngingetin aku. Nggak usah segitunya. Kalau nggak diingetin, aku malah hampir lupa. Kalian sudah nyolong hasil kerja anak magang. Terus salah gunakan jabatan sampai mutar balikan fakta. Bahkan sampai niat jahat nyiksa orang. Kalian juga angkat kaki dari sini. Nona Rani, jangan sampai dia pecat aku masih jadi tumpuan keluarga. Ya Nona Rani, kita lakuin ini semua demi kamu. Gimana kalau kamu coba lapor sama Pak Reno, suruh dia jangan pecat kita? Sekarang aku sendiri juga susah selamatin diri. Jangan-jangan dia emang bukan. Pak Kelvin, tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Aku yang bego nggak bisa lihat situasi sampai gangguin nyonya dari grup Wirawan. Semua ini sebenarnya bukan maksudku. Pak Kelvin, aku sadar aku salah. Aku mohon jangan pecat aku.
Kalian semua emang dasar nggak tahu balas budi. Rani itu sebenarnya cuma males ngeladenin kalian, tapi kalian malah nyembah dia. Kelvin, kamu yakin mau giniin aku? Nggak takut nyesel nanti? Aku tunggu sampai kamu bikin aku nyesel. Bukan staf grup Kartika dilarang masuk, usir semua keluar. Ayo jalan, aku bantuin kamu beres-beres. Nadira, tunggu aja. Nona Nadira ngerasa suhu airnya cocok nggak? Cocok, kayaknya tekniknya Mas Tony sudah lumayan jago. Performanku sudah lumayan belum? Lumayan lah. Tapi kok kamu tiba-tiba jadi petinggi grup Kartika sampai aku aja nggak tahu. Aku kan sudah bilang suruh kamu tunggu aku pasti nggak bakal ingkar janji. Sekarang kan aku juga sudah nemenin kamu, terus aku sudah siapin kejutan kecil buat kamu. Aku sudah undang Tuan Dimas buat tangani proyek seri bintang, terus juga beliau bilang mau nerima murid terakhir. Aku langsung rekomendasiin kamu. Yang kamu maksud itu Master Internasional Tuan Dimas. Aku dari dulu pengen banget berguru sama dia. Sekarang akhirnya ada kesempatan belajar dari beliau. Tapi tentang Hendro yang nyusup ke grup Kartika, gimana? Harusnya diurus juga, Kak. Kamu sudah buatin daftar? Pas banget, aku sekalian cek kebenarannya. Lagian jadi eksekutif bisa lebih gampang juga urusnya. Kamu tenang aja, fokus berguru sama Tuan Dimas. Kali ini beneran makasih banget. Terus kamu mau gimana balas jasaku? You're my paradise, my paradise. Every time I look into those angels, 달콤한 꿈속으로 데려가. Oh, you're my paradise. Nah, semangat ya. Aku yakin kamu pasti bisa. Kamu juga. Semuanya karena dasar murahan Nadira itu godain Kelvin. Kalau bukan dia yang ngadu-ngaduin Kelvin, nggak mungkin sampai pecat aku. Pak Hendro, bantuin aku. Sana pergi jauh-jauh. Aku kan sudah bilang tunggu aku cari orang tajir. Dia bakal jadi mainan, kamu mau kamu apain juga terserah. Kamu malah nggak sabaran dan cari masalah ngacauin rencana. Pak Hendro, aku salah pergi sana. Nadira, semua yang aku alamin sekarang karena kamu. Aku sumpah nggak bakal biarin kamu hidup tenang. Semua hal yang terkait Hendro dari atas sampai bawah harus selidiki jelas-jelas. Baik, Pak Kelvin. Tuan Dimas pasti mau nerima aku jadi muridnya, kan? Pastilah, kecuali dia buta. Di atas langit masih ada langit. Tuan Dimas sudah sering lihat yang jenius-jenius. Tapi di antara semua yang jenius itu, kamu pasti yang paling nyala. Kamu emang jago ngomong. Oh iya, aku barusan lihat Rani ditendang dari mobil sama Hendro, rencanamu maju selangkah. Kalau gitu berarti Rani sudah dibuang Hendro. Rencana aku selanjutnya minta jadi muridnya Tuan Dimas. Nadira. Di sini. Halo Tuan Dimas, aku Nadira. Dari dulu saya ngefans banget sama Anda. Aku harap ada kesempatan buat jadi murid terakhir Anda belajar langsung dari Anda. Aku sudah punya murid terakhirku. Kalaupun belum, aku juga nggak akan nerima kamu yang cuma nyontek karya orang lain dan malah nindas muridku. Guru, bener banget kata Anda. Bener banget, Guru. Kok bisa kamu jadi murid terakhirnya Tuan Dimas? Ya jelas itu karena guru punya mata jeli. Begitu lihat karya dan teknik gambarku langsung dijadiin murid terakhir. Nona Rani kamu itu pemenang juara di Lomba Desain Nusantara. Itu kan Nona Rani itu kan? Nona Rani, aku sudah pernah lihat hasil karya kamu. Kreatif banget, penuh ide. Aku suka banget. Dan aku juga kagum sama kamu. Aku pengen kamu jadi murid terakhirku. Kamu mau nggak? Ini gambar desain yang aku nyontek Nadira. Benar banget.
Ya itu Rani baru jatuh tadi, masih agak linglung Tuan Dimas yang levelnya sudah internasional. Dia bisa jadi murid terakhir Anda. Itu beneran kehormatan paling tinggi. Master internasional. Kalau bisa dapat pengakuan dari dia, sebenarnya aku punya kesempatan balik lagi ke grup Kartika dan langsung terlibat di proyek seri koleksi Masterpiece itu. Aku mau banget. Sebenarnya aku sudah kagum sama Anda dari dulu, selalu pengen jadi murid Anda. Cuman aku punya skill desain sendiri, tapi malah dicuri orang lain terus dipakai buat injek-injek aku dengan kekuasaan. Aku pikir selama hidup ini nggak bakal ada yang bisa lihat aku lagi. Apa? Kok bisa ada kejadian kayak gitu, Nona Rani? Tenang aja, aku pasti bantu kamu dapetin keadilan. Meskipun desainer utama di grup Kartika cabut aja, aku juga nggak bakal merusak nama baikku seumur hidup. Tuan Dimas karya dia semua nyontek, dia nggak ngerti soal desain sama sekali. Semuanya cuma nyontek gambarku. Memang kamu punya bukti? Ini semua draft awal yang aku simpan, kamu punya nggak? Rekaman video itu kayaknya sudah keinjek sampai rusak. Sekarang ini bukti videonya sudah nggak ada. Dia cara narik kabelnya sama idenya. Sekilas lihat aja sudah kelihatan dasarnya jago banget, punya sudut pandang sendiri. Mantap banget. Ini beneran luar biasa. Aku beneran nemu harta karun. Orang hebat itu banyak, tapi orang yang bisa ngenalin sangat langka. Bisa ketemu Tuan Dimas itu beneran hoki buat aku. Ini jelas-jelas sketsa aku sendiri. Semua ide desain ini juga punya aku sendiri. Sudah sampai begini masih mau nyamar jadi orang lain? Emangnya ada gunanya? Kamu nggak terima. Sendiri yang nggak tahu mau nyolong karya orang lain masih nggak mau dikritik pula. Dasar murahan, hari ini aku bakal balikin semua rasa malu yang sudah aku telan ke kamu. Ngapa-ngapain harus tahu diri dulu? Hari ini aku bilang terus terang aja, kalau kamu nggak punya karya sendiri, cuma nyontek gambar orang lain, masa depan di dunia desain nggak bakal ada harapan buat kamu. Tuan Dimas, Anda ngomong gitu sudah cukup bikin orang baru nggak bisa bertahan di dunia desain. Sebelum nemu kebenarannya langsung mutusin kayak gitu kan keterlaluan banget. Kelvin dari keluarga Wirawan, dia backingmu. Jadi dia yang kamu andelin, makanya mau tekan aku pakai status. Aku cuma ngomong jujur aja nggak ada hubungannya sama statusku, cuma nyampein yang bener aja. Nadira itu nggak pantas ngomong soal keadilan. Dia itu cuma penalu aja yang numpang nama aku buat pamer sana-sini nipu orang. Semua orang dia bohongin juga termasuk kamu. Siapa yang bohong pasti tahu sendiri Kelvin itu punya mata dan otak, dia bisa bedain. Sudah nggak ada harapan, setahu aku Rani itu nggak cuma jago desain, tapi dia juga putri Pak Reno, dan dia nggak pernah pakai statusnya buat nindes orang lain. Kamu yang tukang nyontek itu baru aja jadi nyonya muda keluarga Wirawan sudah sok berkuasa. Beneran nggak pantas, nggak punya kemampuan dan moral. Tuan Dimas cuma tertipu oleh Rani, lagi emosi. Nggak ada bukti, malah main giring-giring opini Tuan Dimas. Orang kayak gini harus di blacklist total. Biar dunia desainer nggak makin kacau dan penuh drama kayak gini. Soal sketsa lomba itu aku emang sudah kehabisan penjelasan. Tapi aku bisa adu gambar langsung dengan Rani di tempat yang menang jadi muridnya Tuan Dimas. Yang menang jadi muridnya Tuan Dimas. Rani sudah bilang ke aku, kamu bawa orang buat ngebully dia sampai melukai pergelangan tangannya. Beberapa hari ini dia sama sekali nggak bisa gambar. Fakta ini kamu juga sudah tahu, malah masih berani tantang dia adu gambar. Apa kamu beneran mau maluin dia sekali lagi di sini? Aku sudah tahu dasar cewek murahan ini pasti bakal nyuruh aku gambar lagi. Untung aku sudah siap-siap dari awal. Omonganmu ngawur banget, harusnya dari dulu kamu sudah disingkirin. Apa kamu pikir di depan aku masih berani mau pakai kekerasan? Bukti lebih kuat dari 1000 kata. Kalau dia mau main sandiwara, aku temenin sampai tuntas. Aku sudah ambil keputusan, Rani bakal jadi murid terakhirku. Aku bakal bimbing dia buat karya koleksi. Nggak usah maksa lagi biar nggak makin malu-maluin di sini. Pensil kamu aja belum punya, mau gambar gimana guru? Ayo kita pergi aja. Biar aku ambilin pensil buat kamu. Gak usah. Pakai yang ini aja sudah cukup. Pensil alis sama lipstick. Kamu kira ini main masak-masakan anak kecil?
Cewek murahan ini sampai pakai cara curang gini nggak boleh biarin dia berhasil. Ah, guru, tanganku sakit banget. Mending kamu cepat antar aku ke rumah sakit buat berobat. Kalau nggak bakal bisa selesaiin impianmu yang pengen ngelatih murid tingkat dewa itu. Emang nggak seharusnya buang waktu buat orang kayak gitu. Ayo kita pergi sekarang. Ayo buruan. Tuan Dimas, biar gimana pun juga harus kasih Nadira satu kesempatan. Apa yang dia lakuin kan semua orang tahu pemenangnya itu aku. Dia itu pencuri, minggir. Pak Kelvin, bahkan kalau ayahmu ada di sini juga harus hormat sama aku. Masa kamu rela demi cewek yang nggak punya bakat dan moral itu berani halangi aku? Soalnya aku tahu yang nggak punya moral dan bakat itu bukan Nadira. Hari ini aku mau lihat kamu bisa halangin aku nggak? Tuan Dimas, aku sudah selesai gambar, coba kamu lihat dulu. Tuan Dimas, aku sudah selesai gambar, coba kamu lihat dulu. Tekstur sama idemu keren banget, desainmu sudah benar-benar matang total. Cuma butuh waktu kurang dari 3 menit. Kayaknya aku beneran salah nilai kamu. Kamu emang bakat yang langka banget. Tapi gaya desainmu itu mirip banget sama punyanya Rani. Ternyata nggak ada yang bisa nutupin dari guru. Sebenarnya Nadira dari dulu suka banget nyontek gambar-gambar desain aku. Dan naskah desain yang ini juga dia curi desainku lagi buat bisa diterima jadi murid. Oh, terus kamu bisa tahu dari mana kalau Tuan Dimas hari ini bakal pakai pin itu? Desainku ini bikin khusus berdasar outfit Anda hari ini. Kalau lihat desain aja nggak ngerti Tuan Dimas orang kayak gini nggak pantas dijadiin murid terakhir Anda. Kalau lihat desain aja nggak ngerti Tuan Dimas orang kayak gini nggak pantas dijadiin murid terakhir Anda. Kamu jangan asal fitnah gitu. Dengerin ya, kamu itu iri aja. Guru sudah resmi angkat aku jadi muridnya. Itu fakta yang nggak bisa kamu ubah. Sudahlah 3 hari lagi pakai tema koleksi klasik. Kalian masing-masing nyerahin satu desain. Siapa yang hasil karyanya lebih bagus, dia yang bakal jadi murid terakhirku. Kali ini, aku nggak bakal kasih kamu sedikit pun kesempatan buat nyontek. Ayo ikut aku. Aku sudah siapin studio gambar super mewah buat kamu. Aku juga sudah beli banyak barang antik supaya kamu bisa dapat inspirasi. Yang aku mau bukan kayak gitu koleksi klasik ini meskipun kesannya kayak barang antik, tapi ide desain sebenarnya itu nyari kesan alami dan hidup, makanya ikut aku. Ini yang aku maksud sama inspirasi indah nggak? Indah. Aku ngomongin pemandangannya. Aku ngomongin kamu. Tiba-tiba aku dapat inspirasi. Sudah kelar. Bagus nggak? Lukisan ini pasti bisa bikin kamu jadi murid terakhirnya Tuan Dimas. Perlu nggak aku simpan lukisan ini di tempat aman? Biar Rani nggak bikin ulah lagi. Oke, aku rencananya mau taruh di brankas kantor kamu. Itu tempat punya sistem keamanan paling topnya grup Kartika Rani pasti nggak bakal bisa curi. Brankas ini pakai sistem keamanan paling topnya grup Kartika, tenang aja. Ayo jalan. Santai aja, kali ini kamu pasti kepilih. Semoga aja. Siapa yang ngizinin kalian masuk? Kalian sudah dipecat.
Hari ini aku pasti menang. Aku kan muridnya Master Dimas. Bawa 2 asisten emang kenapa? Benar, sekarang kita sudah bukan di bawah kamu lagi, iya. Guru sini duduk dulu. Makasih ya, anak. Berikutnya kalian bisa mulai tunjukin desain kalian masing-masing. Nggak mungkin. Desain ini bikin aku kagum banget. Kamu bisa nangkep inti dari konsep koleksi edisi spesialnya, masukin keindahan alam dan nyatuin ke dalam desain kamu. Dengan bakat dan kerja keras kamu, masa depanmu pasti cerah banget. Kayaknya nggak lama lagi kita para senior harus kasih jalan buat kamu dan hormatin kamu sebagai panutan di dunia desain. Makasih ya guru atas pujiannya. Kamu kenapa curi desainku lagi? Untungnya Hendro dapat cincinnya lebih dulu. Kok kamu bilang lagi Nadira trik kamu buat fitnahin orang kayak gitu nggak bosen-bosen? Sadar diri kamu itu nggak punya bakat desain sama sekali. Kalau dibandingin sama aku cuma bikin malu diri sendiri. Kalau kamu punya bakat, bisakah kamu ciplakin gambar ini? Kalau kamu punya bakat, bisakah kamu ciplakin gambar ini? Kenapa aku harus nurut sama kamu? Ide itu harus unik. Aku nggak mau jadi kayak kamu suka banget niru karya orang. Jadi artinya nggak bisa. Itu jelas-jelas gambaranku, cuma kamu diam-diam menukar desainku. Jangan ngeles lagi. Kamu segitu mau jadi muridnya Tuan Dimas. Mending sekarang langsung berlutut sajikan teh buat aku. Aku terima kamu jadi murid. Nanti kalau keluar bilang aja muridnya asistennya murid pribadi terakhirnya Master Dimas. Tuan Dimas, aku bisa jadi saksi buat Nadira. Nggak usah ngomong lagi. Rani itu murid terakhirku, aku bakal bawa dia ikut proyek koleksi klasik. Cuma seseorang, kelakuannya jelek banget, emang dasarnya nggak bisa. Mau gambarnya bagus gimana pun juga yang menang tetap aku. Pak Hendro, urusan yang Anda titip ke aku sudah aku beresin. Begitu masuk proyek koleksi klasik, langsung bisa dapat akses rahasia perusahaan, hak akses ruangan lantai paling atas. Di lantai atas ada ruang arsip rahasia. Nanti kamu lihat-lihat situasi. Terus ambil desain rahasia punya klub Kartika diam-diam. Bisa sih, bisa. Tapi aku ada satu syarat. Kamu masih berani kasih syarat ke aku? Soalnya aku itu kunci dari semuanya. Kalau aku nggak jadi muridnya Master Dimas, mana mungkin Pak Hendro bisa ikut campur urusan proyek koleksi klasik itu. Bilang aja. Juga nggak berlebihan kalau Pak Hendro jadi orang terkaya, apa aku juga bisa icip-icip jadi nyonya orang terkaya gitu. Bolehlah, asal kamu beresin urusannya. Pastilah. Guru silakan duduk. Kalau gitu sekarang kita mulai bikin sampel bajunya langsung di manekin ya. Manekin itu apa? Gimana manekin aja kamu nggak tahu? Manekin itu apa? Gimana manekin aja kamu nggak tahu? Sudahlah, kita bikin ulang aja desain kamu manual. Di desain kamu kan sudah jelas-jelas tulisnya harusnya pakai organza putih. Kok kamu malah ambil kain linen? Desain ini beneran kamu yang bikin nggak? Aku cuma baru pertama kali kerja di bawah bimbingan kamu, jadi terlalu gugup aja.
Kalau cuma pakai organza putih nanti kelihatan murahan. Mending lapisin pakai sutra asli biar kelihatan lebih berlapis dan juga nambah tekstur. Idenya keren juga, potongan dan kombinasinya juga bagus. Dasar cewek murahan ini nyuri perhatian aku lagi. Siapin dulu besok pagi jam 6 kita jalan. Begitu aku jadi istri orang terkaya beneran nginjek kamu di bawah kaki aku itu gampang banget. Cepat ambil dokumennya, aku jagain aja. Aku sudah dapat rancangan rahasianya. Kalian lagi nyolong dokumen. Dasar cewek murahan, kamu lagi ngapain? Cepat matikan alarmnya. Jangan ribet, alarm sekali bunyi pihak atasan pasti langsung datang. Ayo pergi. Lepasin aku. Berhenti. Ada apa? Dia pelakunya barusan Nadira coba-coba nyolong dokumen perusahaan. Terus aku lihat langsung di tempat takut dia kabur, makanya aku bunyiin alarm kantor. Bener, aku langsung ke sini pas denger alarm, pas banget lihat dia bawa dokumen terus mau kabur. Ngawur. Mana mungkin Nadira nyolong dokumen grup Kartika? Minggir. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Pak Kelvin, jangan-jangan karena dia pacar kamu, makanya kamu belain dia. Belain? Ini fakta. Aku nggak punya akses masuk ke ruang arsip rahasia ini. Justru kamu kan yang urus proyek koleksi klasik, jadi punya akses baru bisa nyolong. Ngaco kamu barusan itu kamu yang pura-pura mau nganterin kain padahal nyolong kartu aksesku. Aku ini putri keluarga Kartika. Aku nyolong dokumen keluarga sendiri nggak masuk akal banget. Ternyata dia anaknya Pak Reno. Kalau gitu bisa dicoret dari daftar tersangka. Betul. Nona Rani itu statusnya tinggi banget. Mana mungkin dia ngelakuin hal kayak gini. Justru kamu Nadira dulu aja pernah nyamar jadi Nona Kartika. Masih ngotot banget pengen masuk proyek koleksi klasik. Siapa tahu maksudmu sebenarnya apa? Nadira, kamu nyolong dokumen rahasia perusahaan dan ketangkep basah di tempat buktinya sudah jelas. Sekarang aku, sebagai putri keluarga Kartika, akan ngurus kamu pengawal. Tangkap dia. Tangkap dia. Berhenti. Pak Reno, hal sekecil ini nggak perlu ganggu Anda. Biar aku aja yang urus. Pak Reno, kalau urusan ini beneran dikasih ke Hendro, itu baru namanya undang serigala masuk rumah. Nadira, kamu ini maksudnya apa? Rani sama Hendro kerjasama buat nyolong rahasia perusahaan. Bisa-bisanya kamu muter balikan fakta. Yang nyolong kartu akses itu kamu sendiri niatnya mau nyolong desain rahasia. Dan ketangkep basah sama kita. Para direktur juga jadi saksi. Iya benar, aku sendiri lihat Pak Hendro sama Nona Rani nangkap Nadira. Pak Reno, Anda harus tangkap pencuri ini. Aku nggak mungkin nyolong rahasia perusahaan. Kenapa nggak mungkin? Kamu iri karena aku dapat posisi jadi murid Dimas, makanya kamu mau jebak aku ya? Sudahlah, soal ini kalian masing-masing punya versi sendiri, tapi nggak ada bukti yang jelas. Jadi aku juga nggak bisa ambil keputusan. Tapi Dokumen ini dari awal emang sudah palsu. Ya sudah, lupakan aja masalah ini. Ya sudah. Pak Reno kan dari awal waspada sama semua karyawan, itu juga hal yang baik. Mau dokumennya asli atau enggak, tapi soal pencurian itu sudah jelas terbukti. Dan aku juga punya bukti lain. Nadira, Pak Reno sudah bilang nggak mau ribut lagi. Kamu masih mau ngotot terus sampai sebegitunya. Kenapa? Kamu takut rahasiamu kebongkar? Makanya panik? Kalau semuanya palsu, berarti drama ini selesai di sini aja. Balik kerja lagi semuanya. kamu itu cuma anak magang, emang punya hak apa buat terus ngejar-ngejar omongan Pak Reno? Kelihatannya kamu sudah nggak bisa puasin maunya sampai mau godain Pak Reno juga.
Nadira sama Pak Reno nggak ada apa-apa. Kayaknya hatimu kotor, lihat apapun kelihatan kotor. Jadi ini tujuanmu modal cantik dikit mau godain orang terkaya biar jadi istrinya. Murahan banget. Itu ayahmu. Kok tadi kamu nggak panggil dia ayah, malahan ngumpet terus di belakang Hendro? Jangan-jangan takut identitasmu sebagai anak palsu ketahuannya. Kamu berani nyamar jadi putri konglomerat? Aku tadi cuma lagi jaga jarak, makanya aku sengaja nggak panggil dia. Ayah Pak Hendro bisa bukti identitasku. Masa kalian sampai omongan Pak Hendro aja juga nggak mau dengar? Kamu dekat banget sama Hendro. Jadi dia bohongin orang buat bantumu juga wajar. Kalau kamu berani ngaku-ngaku putri konglomerat jadi tukang cari muka itu nggak bakal aku biarin. Aku sudah bilang bohong, itu pasti bakal kebongkar juga. Berani emang putri konglomerat. Kalau sekarang aku ngaku, aku nggak akan bisa lanjut kerja di grup Kartika. Aku tadi sengaja nggak ngakuin ayah. Aku nggak mau ayah jadi serba salah karena identitasku. Aku kerja di grup Kartika karena mau bukti kemampuanku, bukan buat jadi anak manja orang kaya. Mentalnya Nona Rani sungguh patut dikagumi. Andai anakku yang pemalas itu nanti bisa kayak Nona Rani juga, aku pasti senang banget. Betul, kamu punya bakat, masih mau kerja keras juga. Pasti bisa jadi orang hebat. Guru terang memuji aku ini bisa dibilang 90% itu bakat tambah 10% usaha lah. Tuan Dimas, ini titipan dari Pak Reno buat Anda. Ayah masih apa ke Tuan Dimas? Pasti ayah sudah lihat desainku, makanya pengen invest lagi buat seri koleksi klasik kita. Kurang ajar berani bohongin aku. Mulai sekarang kamu jangan harap bisa masuk lagi ke dunia desain. Maksud Anda apa? Desain yang menangin lomba itu ternyata hasil nyolong dari Nadira. Ngomongnya gede banget, aku kirain bakatnya tinggi banget. Ternyata hasil nyolong juga. Tuan Dimas, Anda salah lihat. Itu jelas-jelas bukan Rani. Tapi videonya kelihatan jelas di muka Rani. Guru itu beneran bukan aku. Sekarang teknologi tukar muka AI sudah canggih banget. Pasti Nadira suruh orang buat fitnah aku. Video ini kan dikirimnya sama sekretaris Pak Reno. Masa aku kerja sama Pak Reno juga buat fitnah kamu? Sekretarisnya ayah juga nggak berarti ayah sendiri. Pasti kamu nyogok dia. Di grup Kartika ada tim teknis profesional. Kalau Nona Rani masih ragu, boleh dicek ke sana. Iya, dibawa buat dicek Nona Rani. Gimana kalau aku bantu kirim buat kamu biar bersihkan nama Anda? Nggak usah ribet banget. Segitu gugup takut ketahuan ya. Itu jelas-jelas kamu yang nyolong desainku. Rani itu putri keluarga Kartika. Nanti seluruh grup Kartika juga bakal jadi milik dia. Meskipun dia ganti sketsa gambarmu. Terus kamu bisa apa? Nyolong hasil karya orang lain di mata aku itu sudah dosa besar. Setiap goresan di gambar desain itu penuh keringat dan hati desainer. Aku nggak butuh murid kayak kamu. Guru tanpa gambar itu aku tetap orang keluarga Kartika. Kamu nggak takut ayah aku tarik investasi? Aku kerja di grup Kartika itu juga sudah kasih Pak Reno banyak muka banget. Aku nggak butuh duit segitu. Cepat minggat dari sini. Nadira, jangan lupa, selama kamu masih kerja di grup Kartika, aku nggak bakal biarin kamu hidup tenang. Tuan Dimas, tenang dulu. Memang kamu paling ngerti situasi. Dulu aku emang sering salah lihat orang. Aku sudah salahin kamu. Nggak tahu ke depannya. Kamu masih mau jadi muridku, nggak? Tentu aja mau. Bisa jadi murid Anda itu sudah jadi mimpiku dari dulu. Hari ini akhirnya bisa terwujud. Salam hormat Guru Dimas. Senang banget. Padahal hari ini momen pas banget buat nangkap Hendro sama Rani. Tapi kenapa ayah malah ngelarang aku? Anak kesayanganku, kamu lagi ngapain? Ayah, tadi aku jelas-jelas sudah dapat bukti buat nyeret Hendro. Kenapa ayah nggak langsung tangkap dia? Jimmy, menurutmu ayah bakal semudah itu maafin dia gitu aja? Kesalahan dia itu nggak cuma satu. Terus apa lagi? Nyalahgunain dana kantor bisa dihukum seumur hidup. Itu jauh lebih parah dari nyolong data rahasia yang paling cuma dihukum 3 tahun.
Orangnya emang penuh ambisi jahat, terus ayah mau tangkap dia kapan? Tenang aja nak. Cuma butuh 3 hari lagi aku bisa dapat bukti Hendro mindahin aset ke rekening luar negeri. Berarti tadi aku malah bikin dia curiga. Tapi tadi aku nggak langsung nanggepin dia. Harusnya dia nggak curiga. Oke, aku bakal bantu ayah diam-diam. Sialan cewek murahan karena dia aku jadi malu banget. Pak Reno pakai rekaman CCTV buat belain Nadira. Apa jangan-jangan dia sudah nyadar sama kelakuan aku selama ini? Apa dia bakal tangkap aku juga? Kalau Pak Reno beneran nemu buktinya, nggak mungkin dia bakal diam aja. Aku harus mikir matang-matang soal ini. Kalau gitu kamu cepat pikirin solusi. Aku nanti gimana bisa kerja lagi di grup Kartika? Gimana bisa bantu kamu jadi orang terkaya? Aku bisa apa? Kamu aja yang nggak berguna. Aku bisa apa? Kamu aja yang nggak berguna. Kamu berani nampar aku, jangan lupa. Kalau bukan karena aku, kamu bahkan nggak punya hak buat dapat dokumen rahasia itu. Semuanya karena kamu yang bego, apa aja nggak bisa diberesin. Sekarang mungkin aku juga ikutan dicurigain. Maaf ya, ampunin aku. Kasih aku satu kesempatan lagi. Bisa apa kamu? Aku sudah bikin video palsu isinya rekaman Nadira nyolong dokumen rahasia. Tinggal lihat aja Pak Reno percaya nggak? Ada kabar dari Pak Reno. Tua-tua gitu malah datang sendiri. Bener-bener rezeki nomplok. Pak Reno bilang mau jadikan kamu anak angkat. Pak Reno bilang mau jadikan kamu anak angkat. Berarti nanti aku beneran jadi putri asli grup Kartika. Pasti karena aku nyebarin video palsu tua-tua itu malah percaya. Sampai ngira Nadira itu yang nyolong desain rahasia perusahaan. Dibanding cewek ingusan kayak dia, aku ini sudah lama kerja di perusahaan, tentu lebih dipercaya sama Pak Reno. Tapi kenapa Pak Reno nggak usir Nadira? Soalnya Pak Reno juga tahu yang beneran punya kemampuan buat desain seri koleksi klasik itu adalah Nadira. Menahan dia tetap di kantor cuma buat dimanfaatin. Dia itu cuma dimanfaatin, tapi aku malah diangkat jadi anak angkat. Jadi aku bisa bener-bener injak Nadira sampai hancur. Bagian sini harus nunjukin lekuk pinggang. Kalau kita desain baju harus ngebayangin dulu kalau pelanggan pakai bakal kelihatan kayak gimana. Bagian sana dirapihin dikit. Habis dibenerin emang kelihatan makin cakep Kak Nadira. Kamu keren banget. Kamu juga pintar. Sekali diajarin langsung ngerti, kita semangat lagi lanjut kerjanya. Bagian sini dikecilin dikit lagi. Anak kesayanganku minum aja nggak sempet. Tapi sekarang aku nggak bisa nunjukin identitasku langsung kirim. Ayo pesan 100 dus air mineral bagiin ke semua karyawan kantor. Anakku beneran bikin bangga. Aku harus pesan makanan enak lebih banyak biar anakku bisa tambah tenaga. Pesan 500 porsi teh sore bagiin ke semua karyawan kantor. Ayah jangan kirim barang-barang lagi ke sini, ganggu pikiranku banget. Iya ya, semua terserah anakku. Sudah jam berapa anak kesayanganku masih lembur? Gak tahu sudah makan apa belum? Om kenapa nggak masuk? Anak cewekku ini nggak bolehin aku ganggu dia. Kamu sana temenin anak kesayanganku. Anak muda, pintar juga.
Coba tebak aku siapa? Dengerin dari suara kayaknya nggak jelas. Suara aku aja kamu sudah nggak kenalin. Coba dengerin baik-baik lagi. Afan Wirawan, Kelvin Wijaya. Coba lihat baik-baik aku siapa. Kelvin Wirawan, ya sudahlah nggak mau bercanda lagi sama kamu. Aven Wirawan sama Kelvin Wijaya itu siapa? Selain aku, kamu masih punya cowok lain. Cowok apa? Kamu anak anjing. Nama asal yang aku karang kamu sampai nggak bisa bedain. Aku nggak percaya. Inspeksi. Di HP aku selain ayah, cuma kamu aja satu-satunya cowok. Siapa tahu kamu ganti nama kontak jadi apa 1087 atau kurir Antaraja gitu. Terus kamu maunya gimana? Aku mau semua orang tahu. Kalau kamu milikku. Nadira kan bukan putri konglomerat, kenapa dia bisa dapat Kelvin? Aku nggak percaya kalau kamu sudah kotor, Kelvin masih mau sama kamu. Kamu tahu aku siapa nggak? Anda kan anaknya Pak Reno, kita semua tahu Nona Rani tadi aku nggak ketiduran. Sudahlah, nggak usah jelasin. Aku kesini minta tolong kamu lakuin sesuatu buat aku. Kalau sudah beres, aku kasih kamu 200 juta. 200 juta? Apa yang kamu mauin langsung bilang aja. Aku mau kamu naik ke lantai paling atas perkosa perempuan ini. Di gedung ini banyak CCTV, dia juga masih staf kantor, ini risiko gede banget. 400 juta. Apapun risikonya, aku jamin kamu aman. Oke. Telepon dulu sama dia. Bujuk dia ke parkiran bawah tanah, terus jebak dia di dalam mobil. Halo Pak, aku satpam kantor, tolong turun bentar buat geserin mobil. Oke, aku ngerti. Pak, aku bantu mindahin mobil. Ya, aku ambil barang dulu. Buka pintunya. Cepet banget baliknya. Lepasin aku. Kamu siapa? Kamu siapa? Malam ini Kak yang bakal bikin kamu puas. Aku ini penanggung jawab proyek koleksi klasik. Kalau berani macam-macam sama aku, perusahaan pasti akan menindak kamu. Sok keren banget. Aku ini ada yang backup. Ada yang nyuruh kamu? Ada yang nyuruh kamu? Seluruh perusahaan cuma Rani. Cewek sialan berani banget gigit aku, sudah diajak baik-baik, malah milih jalan susah. Rani kasih kamu berapa? Aku bisa bayar 2 kali lipat. Kalau kamu sudah tahu siapa yang nyuruh aku, kenapa masih nekat lawan? Emangnya kamu sekaya putri konglomerat? Jangan lawan lagi. Biar Kak temenin kamu baik-baik malam ini. $200 miliar. Lepasin aku, nominat transfer suka-suka kamu. Kalau ternyata kamu cuma mau kabur gimana? Kalau kamu nggak percaya, sekarang juga bisa transfer lewat komputer passwordnya 14793.
Kalau sudah kelar, kabarin aku mau ngerekam video sendiri. Halo. Kamu juga harus tahu rasanya kena akibat ulahmu. Rani! Hendro, Dasar murahan. Kamu lagi ngapain? kamu ngapain? Kenapa kamu mukul aku lagi? Aku sudah janji bakal kasih kamu jadi nyonya orang terkaya, tapi aku nggak mau barang kotor. Aku nggak lakuin itu. Pas aku baru datang, dia sudah pingsan. Aku suruh kamu nyerang orang lain, orangnya mana? Dia bilang mau bayar aku 2 kali lipat. Pas aku mau transfer, dia pukul aku sampai pingsan. Dasar nggak guna Nadira aja kamu nggak bisa tangkap. Kamu nyari gara-gara sama Nadira lagi. Dasar nggak guna Nadira aja kamu nggak bisa tangkap. Kamu nyari gara-gara sama Nadira lagi. Aku sekarang putri konglomerat. Bego kamu itu palsu, Nadira. Ada Kelvin yang jagain. Dasar penipu, kamu berani lawan dia? Tapi aku emang jijik sama cewek murahan itu. Tenang aja, tunggu beberapa hari lagi aku dapat dokumen rahasia dan jadi orang terkaya. Jangankan dia, Kelvin aja. Mau kamu apain juga terserah. Bukannya kamu tadi kejebak di mobil, kok bisa keluar? Kamu nggak apa-apa kan? Mereka ada nyakitin kamu nggak? Aku nggak apa-apa. Justru kamu kelihatan panik banget. Kamu lagi dikejar orang. Siapa yang berani nyakitin kamu? Itu Rani, dia nyuap satpam. Mau ngelakuin hal yang nggak benar sama aku. Tenang aja, aku di sini. Kamu jangan khawatir orang yang nyakitin kamu. Bakalan aku balas satu-satu. Aku sudah balas dendam sendiri, tapi mending jangan macam-macam dulu. Takutnya gangguin rencananya ayah. Menurut kamu? Senang kerja sama bareng kamu. Serahin dokumen rahasia orang terkaya ini, mau serahin grup Kartika sepenuhnya ke Pak Hendro. Nggak lihat apa putri keluarga Kartika dekat banget sama Pak Hendro. Bukan cuma grup Kartika orang terkaya selanjutnya sudah pasti punya Pak Hendro. Hari ini akhirnya datang, Nadira. Mulai hari ini aku bakal injek kamu sampai beneran kalah. Semua hinaan waktu itu akan aku balas pelan-pelan. Pak Hendro, waktu kita kerjasama dulu aku sudah ngerasa Anda luar biasa. Kedepannya pasti sukses banget.
Kamu juga Nona Rani, berkelas banget. Kalian bener-bener pasangan yang serasi. Ke depannya kita semua semoga bisa kerjasama lebih sering. Boleh. Pamit dulu. Dandan cantik banget ngira diri sendiri bintang utama. Mau ngegoda siapa? Pikirannya kotor semua juga kelihatannya kotor. Naik posisi karena godain orang hal begini. Kamu pasti sudah ahli ya. Pikirannya kotor semua juga kelihatannya kotor. Naik posisi karena godain orang hal begini. Kamu pasti sudah ahli ya. Baru dapat kuasa dikit aja sudah gaya kayak bos. Bener-bener mikir di sini bisa semena-mena gitu. Pak Kelvin, habis hari ini bahkan ayahmu pas ngomong sama kita juga bakal hormat dulu. Aku saranin kamu mending jangan asal ngawur. Ini hari baik, aku nggak mau ribut sama kalian. Angkat satu gelas buat kita, aku anggap aja semua sudah kelar. Maaf ya, minuman ini ada ekstrak mangga. Aku alergi. Cuma minuman gini, mana banyak mangga. Kamu beneran alergi atau sengaja mau ngerendahin aku sama Pak Hendro? Aku kasih peringatan terakhir Pak Kelvin. Kamu belum punya hak ngurusin urusan kita. Minum, siapa yang berani ngelarang aku? Lepasin. Pak Reno, Anda datang juga masalah kecil ini. Bentar lagi kelar. Kamu mau nyelesain siapa? Menurutku kamu yang harus diberesin dulu. Ini bukti aku pindahin aset. Ini bukti aku pindahin aset. Najira, gak apa-apa. Pak Reno, ini dokumen ini pasti ada salah paham. Hitam di atas putih semua data rekeningnya sudah jelas. Masih mau ngeles apa lagi? Aku. Bagus. Jadi kamu atur acara serah terima ini cuma biar nenangin aku. Berarti dari dulu kamu sudah curiga aku. Bener banget. Hendro sia-sia aku percaya banget sama kamu. Kamu malah diam-diam pindahin aset masih mau nyolong. Rahasia utama grup Kartika. Kamu emang petnya jahat. Aku sudah capek-capek usaha bawa perusahaan ini terus maju. Tanpa aku nggak bakal ada grup Kartika sebesar sekarang. Semua ini seharusnya jadi milik aku. Kalau terlalu serakah malah habis semuanya. Hendro beneran ngerasa dirinya sudah jadi bos. Berdasarkan penyelidikan, ada satu cewek rekanan Hendro juga di sini. Ayah aku ini anak ayah, nggak mungkin aku ngelakuin hal yang bisa rugiin perusahaan. Jadi cewek dari grup Kartika yang ada di sini cuma dia. Kamu itu cuma putri palsu tapi bisa-bisanya ngomong sok bener gini. Kalau aku yang putri asli ini pasti nggak bakal lakuin hal menjijikan kayak gitu. Di depan ayah kamu masih berani ngaku sebagai aku. Lihat aja nanti aku hajar kamu. Ayah, kenapa pukul aku? Berani kamu gangguin anakku? Kamu sudah bosan hidup? Berani kamu gangguin anakku? Kamu sudah bosan hidup? Ternyata Nadira itu yang putri asli Rani nekat banget sampai berani nyamar dan hina putri keluarga Kartika. Kali ini dua orang ini bakal kena batunya. Kamu mana mungkin anak Pak Reno, dasarnya apa? Dari awal aku sudah bilang, yang palsu nggak bakal bisa jadi asli. Tapi lihat kalian berdua aktingnya niat banget. Aku pikir mendingan sekalian dimanfaatin aja. Kalau nggak mana bisa bongkar Hendro yang pengkhianat itu. Dasar murahan, kalau bukan karena Rani yang bego itu, aku sudah jadi orang terkaya sejak lama. Kalian semua cuma mainan di tanganku. Sampai sekarang masih bisa bacot. Orang kayak gitu mendingan diserahkan ke hukum aja. Hendro langsung bawa ke kantor polisi buat diadili. Rani ini langsung dipecat dari grup Kartika, semua statusnya dicabut. Soal semua keuntungan yang dia dapat selama nyamar sebagai anakku, semuanya harus diganti 10 kali lipat. Ayah, aku kan anak angkat kamu. Kasih aku satu kesempatan lagi. Bawa pergi. Nadira, aku salah, maafin aku, Nadira. Pak Reno. Sayang, kali ini kamu pasti merasa terzalimi. Kalau bukan karena kamu, ayah nggak mungkin secepat ini nangkap Hendro. Aku nggak ngerasa terzalimi, ayah. Ngelihat dua badut itu gaya sok pintar mereka juga lumayan lucu. Sebagai putri keluarga Kartika, bersihin pengkhianat dari grup Kartika, itu emang sudah tugasku. Bagus. Nadira selalu yang paling hebat.